Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat dalam ikut pembelajaran biologi pada hari ini. Hari ini kita akan bahas jaringan yang belum dibahas pada pertemuan kemarin, yaitu jaringan ikat. Mari kita lihat videonya. Ya, jaringan ikat itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jaringan ikat sejati, yang kedua ada jaringan ikat cair, yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Nah, untuk masing-masing jenis jaringan ikat terbagi menjadi 2 jenis lagi. Contohnya pada jaringan ikat sejati itu ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Sedangkan pada jaringan ikat cair itu terdiri dari 2, yaitu jaringan darah dan juga jaringan limfa. Nah, untuk jaringan penyokong itu terbagi juga menjadi 2, yang menyokong tubuh yaitu jaringan kartilago dan jaringan osteon atau tulang padat. Jaringan ikat sejati terbagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar terbagi menjadi 4 jenis jaringan lainnya. Yang pertama itu dari jaringan mukosa. Dia tersusun atas sel-sel fibroblas yang besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang mirip seperti gel berlendir atau mukus. Nah, letak dari jaringan mukosa ini ada pada tali pusar bayi. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan gambar histologi dari tali pusar bayi. Yang kedua adalah jaringan areolar. Bersifat fleksibel dengan substansi dasar relatif cair, mengandung banyak sel fibroblas, makrofag, dan serat kolagen. Namun sel ini memiliki sedikit serat elastin dan juga dia membentuk seperti jaring-jaring. Terletak di antara kulit dengan otot, berfungsi sebagai materi pengikat atau pembungkus jaringan lain dan organ-organ, termasuk pembuluh darah dan syaraf. Biasanya itu dokter-dokter tuh kalau menyuntikkan kalian itu pada jaringan ini. Selanjutnya yaitu jaringan lemak. Dia tersusun atas sel-sel lemak, sudah pasti. Nah, dibungkus oleh anyaman-anyaman serat retikulin halus dengan celah-celah berisi fibroblas, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. Nah, fungsi dari sel-sel lemak ini sebagai pelindung organ karena dia itu bersifat seperti bantalan. Yang kedua itu sebagai cadangan makanan. Yang ketiga sebagai penjaga suhu tubuh. Letak dari sel-sel lemak ini ada di bawah kulit, di sekitar persendian, sumsum tulang, selaput organ, dan belakang bola mata. Untuk sel lemak ini ada 2 jenis. Yang pertama ada sel lemak putih dan sel lemak coklat. Sel lemak coklat memiliki tenaga atau menghasilkan tenaga cadangan yang lebih besar daripada lemak putih. Yang terakhir adalah jaringan retikuler, tersusun atas jaring-jaring serat retikuler dan sel sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Sebagian sel bersifat fagositosis dan merupakan bagian dari sistem retikuloendotel. Jaringan ini terdapat pada nodus limfa, sumsum tulang belakang, dan hati, yang bersifat merombak sel dan memakan sel-sel. Ya, kemudian jaringan ikat padat, dia terbagi menjadi 2, yaitu padat teratur dan padat tidak teratur. Dapat dilihat pada gambar, padat teratur itu sangat indah susunannya. Nah, padat teratur itu tersusun atas serat kolagen yang berhimpit paralel dan sangat kuat. Di tengah-tengah dari susunan itu disisipi oleh sel fibroblas. Contohnya pada tendon seperti pada gambar, terus ada ligamen dan aponeurosis. Nah, untuk yang padat tidak teratur itu berbentuk lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat. Mengandung banyak serat kolagen yang kasar dan sedikit serat elastin pada dan retikular. Terdapat pada sebagian besar fasia, dermis, kulit, peristoneum, terus perikondrium, dan kapsul pembungkus organ. Ya, jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat cair. Itu terbagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat darah dan jaringan limfa. Nah, jaringan darah itu terdiri atas 3 jenis, yaitu plasma darah, trombosit, dan sel darah. Untuk plasma darah itu berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Untuk trombosit itu berbentuk seperti lempengan, tidak bernukleus, namun dia memiliki fungsi untuk pembekuan darah. Jadi saat apabila kalian terluka, maka trombosit inilah yang berperan pertama kali untuk membekukan darah kalian, sehingga pendarahan cepat terhenti. Nah, untuk sel-sel darah ini ada 2 sel, yaitu yang pertama eritrosit dan yang kedua leukosit. Eritrosit merupakan sel darah merah yang berbentuk bikonkav, tidak bernukleus, dan memiliki sitoplasma. Nah, eritrosit ini berfungsi untuk mengangkut oksigen atau karbon dioksida tergantung pada tempatnya. Leukosit ini bentuknya bervariasi dan bernukleus, karena dia bergerak secara ameboid. Selanjutnya adalah jaringan limfa. Itu merupakan jaringan yang berisi antibodi atau imunoglobulin, dan sel-sel yang sebagian besar berupa limfosit akan ditambahkan pada saat cairan limfa itu melewati nodus-nodus limfa. Jadi nodus-nodus limfa ini tidak
ada di setiap tubuh, tapi dia pada tempat-tempat tertentu. Nah, saat-saat lewat pada nodus-nodus itu akan ditambahi limfosit pada cairan limfa. Nodus limfa itu terdapat di tonsil, limpa, timus, dan sepanjang saluran pencernaan. Nah, untuk gambar histologinya dapat dilihat pada di bawah. Itu merupakan gambar histologi dari jaringan limpa. Selanjutnya, jaringan ikat yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Yang pertama, ada jaringan kartilago atau tulang rawan. Tersusun atas kondrosit dan mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit berbentuk bulat atau lonjong, memiliki inti dan beberapa anak inti, berada dalam lakuna atau sebuah tempat khusus, dan dibungkus oleh perikondium. Sel muda disebut kondroblas, kecuali pada permukaan persendian. Jadi semua sel muda itu disebut kondroblas, kecuali pada persendian dia disebut sendi. Nah, tidak memiliki pembuluh darah, dan nutrisinya itu mengalir atau dialirkan secara difusi, sama seperti pada jaringan epitelium. Dia dengan cara difusi dari jaringan di bawahnya. Dan berdasarkan perbedaan kandungan senyawa pada matriksnya, tulang rawan itu dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblas atau fibrokartilago. Untuk gambarnya dapat dilihat pada di bawah, itu gambarnya dapat berbeda-beda ya. Hialin itu selnya besar-besar, sedangkan elastik itu selnya kecil-kecil namun memiliki banyak serat. Dan fibroblas itu selnya tersusun rapi tapi jarang-jarang. Yang kedua adalah jaringan osteon, merupakan penyusun kerangka tubuh, tersusun atas kerangka non-seluler atau matriks dan seluler. Matriks ini sifatnya sangat padat dan kaku, karena dia mengandung glicoaminoglycans, serat osteokolagen, garam anorganik seperti kalsium karbonat, serta magnesium fluorida. Sedangkan komponen seluler itu ada 4 macam, yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Untuk gambar dari jaringan osteon itu ada di gambar di bawah. Itu merupakan jaringan khusus dari jaringan padat. Ada lamela, ada kanal sentral, terus ada lakuna, ada kanal liguli. Nah, untuk yang jaringan ikat kita sudah selesai, maka kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang sel punca. Sel punca ini diperkenalkan oleh ahli histologi Rusia yang bernama Alexander Maximov pada tahun 1908, namun keberadaan sel punca ini sendiri baru terbukti itu pada 70 tahun kemudian, atau tahun 1978. Nah, jadi si Maximov ini memperkenalkan bahwa sel itu dapat berdiferensiasi menjadi banyak sel atau menjadi sel-sel lainnya. Namun baru terbukti bahwa adanya sel punca itu baru 1978. Nah, sel ini tuh memiliki ciri mampu membelah diri secara terus-menerus dan tidak mempunyai spesifikasi pembelahan. Tetapi dengan induksi yang tepat atau pengolahan yang tepat atau penanganan yang tepat, maka stem sel atau sel punca dapat membelah diri menjadi sel yang diinginkan untuk menyusun keseluruhan tubuh organisme. Ada 2 karakteristik yang dapat membedakan dari sel punca ini, yaitu sifat regenerasi dan sifat diferensiasi. Sifat regenerasi pada sel punca itu mampu membelah dan menghasilkan lebih banyak sel punca dan terus membelah menjadi sel yang lebih spesifik. Sedangkan sifat diferensiasi itu menunjukkan bahwa sel punca itu memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai sel jenis lain. Berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan kemampuan diferensiasi, sel punca itu dibagi menjadi 4, yaitu sel punca bertotipotensi, sel punca berpluripotensi, terus sel punca bermultipotensi, dan sel punca berunipotensi. Nah, dari antara itu mereka memiliki kemampuan masing-masing. Seperti contohnya sel punca berunipotensi itu tidak memiliki sifat untuk membelah menjadi banyak sel, namun dia memiliki sifat regeneratif pada sel tersebut. Jadi apabila sel tersebut rusak, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu pada sel punca berunipotensi dan sifat-sifat sel lainnya. Gambar ini yang satu single sel itu adalah sel puncanya, sedangkan yang di atas itu yang jadi 2 sel itu adalah sel punca regenerasi atau bereplikasi, dan yang bawah itu adalah sel punca berdiferensiasi. Itu menjadi banyak sel, menjadi sel-sel yang berbeda-beda. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menyampaikannya atau kekurangan saya dalam menyampaikannya. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan tanya secara pribadi kepada saya atau Mbak Cahyani. Jika ada masukan ataupun kritik atau saran, silahkan sampaikan saja secara pribadi atau
di grup kelas masing-masing. Untuk tugas akan saya berikan pada grup kelas. Terima kasih atas partisipasinya, tetap semangat untuk ikut pembelajaran biologi pada selanjutnya. Dadah, tetap jaga kesehatan ya.